Islam itu agama perang. Islam itu agama jahat karena perang. Padahal terbukti ya secara nyata bahwa yang namanya perang dunia satu, perang dunia dua, apa yang memulai orang Islam? Enggak juga. Ya. Kata sejarah enggak ada namanya Islam dianukan dengan pedang gitu ya. Apa disebarkan dengan pedang. Ya. Sekarang kalau di Inggris, di Italia, orang kan banyak berbondong-bondong kembali kepada Islam. Apakah dengan pedang? Enggak. Dengan kecerdasan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat ngaji cerdas, balik lagi bersama saya Adam Fatih 1453. Tentunya di channel YouTube Ngaji Cerdas yang insya Allah akan mencerdaskan umat. Tapi bagi mereka yang mau berpikir tentunya. Alhamdulillah, sahabat ngaji cerdas, pada kesempatan hari ini sangat mulia sekali. Allah mudahkan kami dan tim ngaji cerdas untuk mengunjungi beberapa narasumber yang ada di Purwokerto, termasuk yang sudah ada di sebelah kami, yaitu adalah Pak Nasrullah. Masya Allah. Assalamualaikum Pak Nasrullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Baik nih. Masya Allah. Gimana Mas Adam, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah kita sudah 3 hari di sini Pak. 2 hari ya jalan Insya Allah ya. Dan Allah mudahkan komunikasi dengan Pak Nasrullah. Ya kabarnya Pak Nasrullah ini juga mualaf ya di tahun 98 ya Pak. Iya, secara resmi lah saya. Secara resmi ya. Iya, baik Pak Nasrullah. Nanti izin untuk membagikan kisah untuk sahabat ngaji cerdas dan kami juga Pak. Mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah juga buat Pak Nasrullah. Baik, tapi sebelum ke Pak Nasrullah, bagi sahabat ngaji cerdas yang belum mendukung channel ini dengan cara subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, kemudian juga jangan lupa untuk like. Juga jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya sehingga tidak terlewatkan video-video terbaru dari Ngaji Cerdas. Dan satu lagi sahabat Ngaji Cerdas, kami juga mau jual beberapa produk yang sudah kami sediakan di link bawah, termasuk salah satunya yaitu adalah Walid Parfum. Masya Allah, Walid Parfum ini salah satu produk yang kami jual di Ngaji Cerdas, dan ini insya Allah aromanya Bak Madinah ya. Jadi kalau sahabat Ngaji Cerdas awas dengan aroma Madinah, dan ini wanginya seperti di sana insya Allah. Kemudian juga hasil dari produk ini dari produsennya itu diperuntukkan untuk wakaf pendidikan sekolah Islam. Jadi selain sahabat juga dapat wangi dari parfum ini, sahabat juga bisa sudah secara nggak langsung berkontribusi untuk wakaf pendidikan sekolah Islam gitu ya. Mudah-mudahan menjadi juga amal jariah juga untuk sahabat ngaji cerdas. Amin. Masya Allah. Pak Nasrullah, izin nih Pak mau silakan. Masya Allah. Ini sekarang gimana Pak? Kesibukan apa Pak sekarang? Saya jualan herbal dan produk harian, ya milik Muslim, ya milik bangsa sendiri lah. Ya. Karena ya kami punya visi memajukan ekonomi umat. Ya. Bertahap, proses, insya Allah. Ya. Masya Allah ya. Jadi bisnis untuk membangkitkan ekonomi umat Muslim. Masya Allah. Jadi, tujuannya satu mulia. Bukan sekedar memperkaya diri sendiri ya, tapi ya membangkitkan ekonomi umat. Ya. Masya Allah. Semangat betul ya Pak untuk membangkitkan ekonomi umat ya Pak ya. Ya. Baik Pak Nasrullah, mohon izin Pak Nasrullah. Ini kan Pak Nasrullah ini namanya sudah berubah atau Pak Nasrullah dari dulu pas sebelum memeluk Islam Pak? Enggak, saya berubah, saya ganti memang. Nama saya yang dikasih orang tua tuh Anthony Novembri. Ya. Setelah saya hijrah, setelah saya kembali kepada Islam,
ya saya ganti Nasrullah. Kenapa Nasrullah? Karena ya tanpa pertolongan Allah tidak mungkin. Hitungan manusia itu tidak mungkin saya kembali kepada Islam. Betul. Ya, baik dari karakter agama saya terdulu maupun karakter secara pribadi saya tidak mungkin. Ya, tidak mungkin kembali. Semata-mata karena pertolongan Allah. Masya Allah. Tadi sempat bilang karakter Bapak. Nah, maksudnya karakter yang bagaimana Pak sehingga bisa dibilang tidak mungkin masuk Islam gitu? Karakternya ngeyelan gitu. Oh, pokoknya ya. Kalau sudah orang Jawa bilang kalau sudah pokoknya sulit itu sesuatu yang sangat sulit ya. Hitungan manusia sangat sulit kecuali Allah mengetuk hati kita ya. Dengan menunjukkan ya banyak keajaiban lah. Jadi kalau boleh Adam tahu Pak Nasrullah dulu agama sempat aktif di agama mana Pak? Saya sejak kecil Katolik, di bawah ayah ibu saya menjadi Katolik. Ya. Sampai umur 30-an lah ya. 30 tahun. 30. Itu panjang ya Pak ya? Iya panjang ya. Bisa dibilang mohon maaf taat nggak Pak? Kalau dibilang taat ya semasa kecil saya taat ya. Tapi terus ada semacam mungkin ya hati nurani saya ada beberapa hal yang saya berontak sebenarnya. Ya waktu kuliah juga saya sudah mulai jarang ke gereja. Tapi kalau dibilang secara umum saya termasuk taat dan ya memang kami didoktrin sangat kuat. Baik di keluarga maupun di lingkungan tempat ya agama saya terdahulu, komunitas saya lah terdahulu. Artinya emang benar-benar mengikuti struktural ya Pak ya di agama. Iya saya sempat aktif dulu ya, ya sempat aktif. Pak Nasrullah ini mohon maaf Pak asal dari mana, mungkin keluarga anak keberapa gitu kalau boleh. Saya asal dari Purwokerto. Ya. Asli lahir di sini di Banyumas lah, di Banyumas jadi warga sini. Bapak saya Jawa Barat, lahir di Jawa Barat, ibu saya di Tegal. Jadi dulunya ketemu di sini. Kabarnya juga Pak Nasrullah ada keturunan mohon maaf Chinese ya Pak ya? Iya, ibu saya, bapak ibu saya Chinese. Ya. Oh, Chinese. Iya, jadi saya Chinese ketemu Chinese, lahirnya Chinese ya. Insya Allah. Iya. Ada marganya juga Pak? Saya marganya ya, marga saya Ong. Ong ya? Iya. Insya Allah. Marganya Ong ya. Saya tampilkan juga di nama saya Nasrullah Ong, bahwa ya itu sebagai pembelajaran kepada saya, kepada anak-anak ya, bahwa apa namanya, Allah kalau mengetuk pintu hati seseorang itu nggak peduli suku, nggak peduli agama terdahulu, nggak peduli tempatnya di mana, Allah ketuk lah, kun fayakun gitu, jadilah. Meskipun proses ya, kemudian keyakinannya kuat, keyakinannya kokoh, amalnya kuat, akhlaknya jadi sejuk, itu proses berilmu tentu saja. Karena ya seorang muslim wajib sebenarnya untuk berilmu. Ya kulo setiap muslim wajib berilmu ya. Jadi dengan ilmu lah ya, itu yang membuat iman kita jadi kokoh. Ya nggak mesti harus profesor, nggak mesti harus dokter. Ya contoh Bilal bin Rabah, itu kan hanya seorang budak, ya, hanya seorang budak hitam lagi. Tapi begitu dia dipaksa untuk mengingkari Allah, nggak mau, ya. Karena dengan ilmunya, sehingga iman kokoh. Dengan ilmunya dia sehingga ditindih batu pun dia tidak tidak bersedia untuk menyekutukan Allah dengan beliau tetap mengatakan ahad. Masya Allah. Padahal beliau cuma seorang budak. Profesor bukan. Nah gampangnya kalau orang sekarang profesor bukan. Jadi kalau ilmu sudah menancap itu tidak perlu latar belakang pendidikan. Ya, keluarga bin Yasir juga kan begitu. Ya karena dengan ilmu. Mengenal agama itu kalau tidak dengan ilmu,
gampang diombang-ambingkan. Ya. Ibarat membangun rumah di atas pasir. Masya Allah, luar biasa Pak Nasrullah nih, Masya Allah. Pak Nasrullah tadi sempat mention kalimat doktrin Pak. Mungkin biar juga ini menjadi pengalaman Bapak waktu itu doktrinnya bagaimana Pak? Ya, bahwa Tuhan itu punya anak gitu ya. Kemudian ya karena saya dulu Katolik ya, saya tanpa bermaksud mencela. Saya menceritakan aja ya bahwa Yesus itu anak Tuhan. Ya. Saya tidak mencela ini, memang apa yang saya terima seperti itu. Terus itu soal akidah ya, akidah mereka. Kemudian soal doktrin tentang Islam. Islam itu agama perang. Ya. Islam itu agama jahat karena perang. Padahal terbukti ya secara nyata bahwa yang namanya perang dunia satu, perang dunia dua, apa yang memulai orang Islam? Enggak juga. Ya. Kalau lihat sejarah enggak ada namanya Islam dianukan dengan pedang gitu ya. Apa disebarkan dengan pedang. Ya. Sekarang kalau di Inggris, di Italia, orang kan banyak berbondong-bondong kembali kepada Islam. Apakah dengan pedang? Enggak. Dengan kecerdasan. Iya. Jadi ngaji cerdas cocok itu. Dengan kecerdasan ya. Ya orang pintar di sana kan banyak di barat ya. Nah, dari pintar itu Allah pilih yang cerdas-cerdas untuk kembali kepada Islam. Kalau nggak cerdas nggak mungkin kembali kepada Islam. Ya, ya harus. Yang kecerdasan itu kan derajatnya lebih tinggi daripada pandai ya. Masya Allah. Kalau orang cerdas pasti pandai, tapi orang pandai belum tentu cerdas. Ya. Makanya kita hadirkan channel YouTube Ngaji Cerdas, mencerdaskan umat. Iya ya, betul. Masya Allah. Iya. Baik, Pak Nasrullah sempat juga di doktrin ya beberapa yang sudah Pak Nasrullah jelaskan, dan itu bukan sesuatu yang menjelekan tapi pengalaman Pak Nasrullah gitu ya. Pak, di tahun 1998 Pak, itu kan media belum ada Pak. Kemudian juga akses untuk belajar pun kayaknya mungkin kalau saya dengar ya agak sulit juga ya. Terlebih lagi ada masalah konflik, revolusi dan seterusnya. Iya betul, 98. Nah, Pak Nasrullah ini bisa menjadi seorang Muslim. Gimana ceritanya Pak? Jadi ada sahabat saya, kami tinggal di depan musola ya, dan salah satu takmir itu beliau pensiunan, sekarang sudah meninggal, Allahu yarham, semoga Allah merahmati. Meminjamkan majalah-majalah, meminjamkan, memberikan Al-Quran terjemah. Nah dari situ saya mulai baca, ya, baca sedikit-sedikit, karena ya saya agak senang membaca ya, agak suka membaca, nggak hobi banget sih, ya, nggak hobi banget. Nah, saya bukan kotu buku, tapi lalat buku lah. Terbang-terbang kadang suka baca, kadang kalau sibuk saya terlupakan. Tapi saya baca itu majalah-majalah. Dan saya mulai terbuka. Oh ternyata Islam begini toh, ya, Islam begini. Dan saya setelah baca saya melihat bahwa konsep Islam itu mudah dipahami. Contoh konsep tentang Tuhan itu ada di surat Al-Ikhlas ya. Contoh Qul huwallahu ahad. Allah itu esa, cuma satu. Itu kan mudah banget. Allah itu cuma satu. Kemudian Allahus Somad. Allah itu bergantung segala sesuatu, bergantung. Ya, bergantungnya segala sesuatu, kehidupan kita, rezeki kita, mati kita, jodoh kita, semuanya bergantung kepada Allah. Ya, Islam itu menggambarkan Allah itu mudah. Ya. Gambaran tentang Allah itu mudah. Siapa Tuhanmu? Kayak apa Tuhanmu? Ya, Tuhan saya satu. Tempat saya bergantung segala sesuatu. Tempat rezeki saya bergantung, yang membagikan rezeki Allah. Yang menentukan jodoh saya Allah. Terus lam yalid walam yulad. Nah ini tidak beranak dan tidak diperanakan kan. Karena kalau yang
beranak dan diperanakan itu makhluk. Makhluk itu dan bukan Tuhan. Ya, jadi karena Allah saya itu tidak beranak dan juga tidak diperanakan itu tidak ada mbahnya, tidak ada buyutnya, itu ya satu itu. Ya. Jadi kalau sudah satu, bergantung segala sesuatu, terus tidak beranak dan diperanakan, berarti bukan makhluk kan? Kalau yang sudah beranak itu makhluk berarti. Kalau ada yang mengatakan anak Tuhan, berarti Tuhannya itu makhluk. Iya. Kalau Tuhannya Allah saya bukan makhluk. Satu ya karena tidak beranak. Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan katakanlah bahwa kufuwan, sekufu, enggak ada yang sekufu, enggak ada yang sama. Enggak ada yang sama. Allah saya itu enggak sama dengan makhluk apapun di segala di jagat raya ini enggak ada. Jadi beliau Allah itu berdiri sendiri. Ya. Yang menentukan rezeki kita, yang menentukan mati kita. Itu gampang gitu. Terus juga konsep tentang dosa ya. Kalau di Islam gampang. Kamu balik, kamu sudah dewasa, dosa, setelah itu kamu tanggung dosa sendiri. Ya. Dosa dan baiknya kamu tanggung sendiri. Akhirat dan surgamu tanggung sendiri. Nggak ada ya di dalam Islam yang nanggung-nanggung dosa. Itu kan mudah diterima. Ya. Orang sudah dewasa, iyalah harus tanggung jawab. Segala kelakuannya harus tanggung jawab. Di dunia begitu, apalagi di akhirat. Itu kan gampang diterima daripada setiap manusia. Ya ini saya tidak menjelekkan ya. Konsep saya yang saya dapatkan dulu itu, setiap manusia sudah diampuni dosanya, sudah ditanggung oleh seseorang. Itu kan sulit diterima. Bagaimana saya yang melakukan dosa kok ditanggung orang lain? Bagaimana yang saya melakukan zina, pencurian, korupsi kok ditanggung orang lain? Kan nggak sulit dipahami. Tapi kalau Islam sudah balik, berarti dosa, tanggung jawab kehidupan kamu tanggung sendiri. Mau kamu jahat, mau kamu zina, mau kamu korup. Konsepnya mudah sekali. Ya. Termasuk dalam ibadahnya juga mudah sebenarnya Islam. Ya, Islam itu mudah. Ya, sholat paling berapa? 5 menit lah. Kalau seukuran saya, itu cuma 5 menit. Itu ya 5 kali sehari itu cuma 5 menit. Ya, kalau yang lama itu kan para hufat ya, para penghafal Al-Quran mungkin bisa lama, atau para ahli ilmu bacanya bisa panjang-panjang. Kalau saya 5 menit. Dan juga ya konsep-konsep Islam itu mudah sesuai dengan fitrah manusia. Ya, ya, kalau ya di luaran sana saya tidak tahu ya, tapi yang saya ketahui, yang saya dalami bahwa Islam itu sesuai dengan fitrah manusia. Ya. Jadi ya banyak soal fikih juga. Kalau semuanya kita sedang sakit, berarti kita boleh ngodoh sholatnya. Kalau kita ada acara walimah, contoh ya, yang walimahnya mulai duhur, selesainya mungkin lebih dari asar, itu bisa kita, sebagian ulama mengatakan bisa diqodho. Artinya Rasulullah mencontohkan bahwa Islam itu tidak sulit. Islam itu agama yang mudah. Nah, akhirnya dari baca itu tadi Al-Quran tadi, Pak Nasrullah memutuskan untuk syahadat. Nah, ini kan perjalanan untuk berikrar syahadat kan ini kan bukan hal yang mudah pasti ya, Pak Nasrullah. Menuju ke masjid atau kemana? Nah, boleh diceritakan? Apanya? Untuk berikrar syahadat. Oh iya, jadi saya dulu kalau nggak salah syahadatnya ada di Balai Muslimin sini. Iya. Saya ya tantangan dari keluarga sih memang ada ya, tapi saya tunjukkan kepada keluarga bahwa meskipun saya sudah sudah Islam ya, sudah kembali kepada Islam, saya tunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua itu wajib hukumnya, meskipun akidahnya beda, ya wajib melayani. Jadi ya kalau prosesnya sebenarnya proses syahadatnya itu mudah. Teman saya mendatangkan
Waktu itu di sini Ketua Piti namanya, Ketua Piti. Sekarang beliau sudah meninggal, Allahu yarham, dalam keadaan Muslim. Ya semoga Allah melapangkan kuburnya, maupun dosa. Ya mudah sebenarnya syahadatnya kalau masih di Jawa mudah ya, karena masih banyak lembaga yang mau menaungi kita. Ya. Dulu saya di lembaga masjid di Baitul Muslimin, komplek masjid Baitus Salam Purwokerto. Waktu pas berucap 2 kalimat syahadat, Pak Nasrullah perasaan bagaimana? Ya, saya perasaannya bahagia. Karena apa bahagia? Karena di saat itulah saya berislamnya dengan ya ilmu ya, meskipun baru sedikit, tapi saya yakin bahwa keputusan saya ini benar. Ya. Meskipun keputusan saya benar, ya meskipun waktu itu saya masih ngajar di salah satu lembaga Katolik. Jadi saya bersyahadat di sebuah komunitas yang berbeda kan agak gimana gitu ya rasanya. Tapi saya putuskan tetap jalan terus harus, karena saya landasi bahwa inilah keputusan saya gitu. Bahwa saya kembali kepada Islam itu dengan keyakinan saya bahwa Islam ini jalan yang benar ya. Ya, seperti saya sampaikan tadi bahwa tentang konsep Allah, konsep dosa, konsep neraka dan itu masuk akal semua ya, Pak? Iya, masuk akal logika sehat ya. Karena kalau cuma logika sehat, hati sehat. Karena kalau logika sehat, hatinya tidak sehat juga. Ya, banyak orang yang logikanya bagus kan, ya. Tapi hatinya karena menyekutukan Allah, ya nggak sehat. Ya. Berarti pas sudah syahadat masih aktif juga di kampus waktu Bapak kuliah di itu juga? Oh enggak, saya 98, saya sudah punya anak 2. Oh, udah punya anak 2. Ya, punya anak 2. Anak saya waktu itu sekolah di TK ya, sekolah di TK ya, TK-nya TK-nya agama saya terdahulu. Lalu saya cabut, saya sekolahkan di Al Irsyad. Ya. Padahal waktu itu saya lagi nggak punya duit. Saya jualan plastik pakai sepeda ontel. Saya usahakan pokoknya, bismillah. Karena saya sadar bahwa saya tidak punya ilmu ini. Tidak punya ilmu bagaimana harus mendidik anak-anak kan tentang Islam kan agak gagap. Akhirnya saya titipkan aja di sekolah-sekolah Islam, di pondok-pondok. Ya, saya antar. Ya. Saya tidak punya mobil, saya antar pakai motor. Ke Bandung saya antar anak saya ke Bandung pakai motor. Ke Jogja pakai motor. Supra 125. Masya Allah, motor legend. Iya. Masya Allah. Dari Purwokerto ke Jogja? Jogja ya. Saya antar, kadang saya pengen ngajak istri saya, anak saya boncengin semua. Masya Allah. Jadi sekarang kadang mengenang itu kami ya bahagia, bersyukur kepada Allah bahwa masih bisa menyekolahkan anak. Ya, semoga Allah jaga terus keharmonisan itu sampai sekarang. Masya Allah. Pak Nasrullah, pastikan ketika sudah syahadat pastikan menjalankan wajib ya, menjalankan ibadah yang wajib gitu. Pas ini kan perlu penyesuaian Pak Nasrullah di background Pak Nasrullah yang sama sekali belum pernah ibadah gitu ya, maksudnya dalam Islamnya. Nah, pertama kali menjalankan ibadah bagaimana nih? Apalagi banyak yang bilang syariat Islam tuh banyak banget, ribet gitu. Nah, ini boleh dibagikan ke pengalamannya Pak? Iya, jadi para ulama menasihati kita bahwa berilmulah apa yang akan kamu kerjakan. Artinya ibadah yang akan kerjakan. Ketika kamu mau sholat, ya memang harus berilmu. Tapi belajarlah tentang awalnya tentang sholat. Ya, jangan belajar apa-apa dulu. Soal haji, soal apa bukan belum mau ya. Nah, belajar dulu tentang sholat. Ya memang proses. Saya tidak pernah kenal huruf hijaiyah. Saya tidak pernah kenal huruf hijaiyah. Saya harus baca Al-Quran. Saya harus baca surat Al-Fatihah. Ya. Terbata-bata, tapi saya terus kadang saya baca saya pinjam Al-Quran yang gede itu, Saudi yang gede, nah itu saya saya masih terbata-bata huruf hijaiyah, tapi saya anukan surat Al-Fatihah. Saya bacaannya juga suratannya juga surat yang pendek, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu aja. Nah, tapi saya
yang wajib-wajib dulu, surat Al-Ikhlas. Ya, kemudian surat Al-Fatihah saya hafalkan dulu. Ya, pada waktu itu alhamdulillah agak cepet ya, agak cepet ngafalnya. Cuma sekarang ini yang mungkin sudah tua ya. Atau sebenarnya saya banyak dosa juga. Ya, semoga Allah mengampuni. Amin. Dulu cepat saya hampir 1 juz hafal. Ya, di pertama-tama saya di pertama-tama saya kembali kepada Islam. Tapi kesini sih ya mungkin sekarang sih masih ada sebagian yang hafal, sebagian besar hafal ya. Ya mungkin kurang murojaah karena kesibukan saya cari nafkah, sehingga ya terus terang saya harus ada yang pintar nih, harus ada yang berilmu di keluarga saya. Makanya anak-anak saya sekolahkan di pondok-pondok ya, ada yang di pondok tahfidz, ada yang di pondok umum. Meskipun nggak jadi semua, tapi rata-rata mereka punya hafalan. Ada yang bacaannya bagus, sebenarnya anaknya nggak disilai kerja. Nah ya alhamdulillah kami ngakui bacaannya bagus, dan selalu kami puji-puji ya, agar beliau ingat bacaannya. Tapi pertama-tama juga sulit ya, bukan sulit ya, perlu perlu perjuangan ya. Ya setiap ya 30 tahun nggak pernah huruf hijaiyah ya. Nah, terus ya mulai dari saya waktu itu ngaji di masjid ya. Terus saya tanya, Ustadz ini saya kok nggak bisa ya gitu. Terus beliau memotivasi, insya Allah suatu saat bisa, pokoknya baca terus. Udah saya baca terus. Saya kalau sekarang ya anak-anak saya juga kadang ada yang ngajarin, ya ada yang ngajarin, pulang dari pondok juga ngajarin. Dan ya proses cara ya kaifiyahnya ibadahnya kan bisa dibaca ya. Nah, bisa dibaca tapi nah ya akhirnya saya kadang-kadang ke perpus lihat buku-buku ya, sebagian rezeki dibelikan buku tata cara sholat, tata cara puasa, tata cara wudhu ya. Karena ya seperti saya sampaikan, Islam itu mudah. Nah, itu dia. Islam itu kalau memang serius lah, Allah mudahkan. Ya. Lagian kita nggak dituntut semuanya. Kita kan memang bukan ahli ilmu ya. Kita nggak dituntut tafsir, kita nggak dituntut. Kalau baru pertama seperti itu kita mengenal tata cara kaifiyah haji dan lain sebagainya. Nggak dituntut bahasa Arab, meskipun kita harus belajar bahasa Arab ya. Tapi kita nggak dituntut secara detail. Kalau kita mau tafsir ada bacaannya. Apalagi zaman sekarang di YouTube ada, di Google ada, beli baca buku juga ada. Iya. Tapi mudah lah, pokoknya mudah. Meskipun harus perlu perjuangan. Ya, ya poinnya mudah ya Pak ya. Jadi, mudah, iya. Jadi kalau ada yang bilang bahwa Islam itu ribet syarat ataupun banyak gitu ya, ataupun sulit, ya harusnya bukan berkaca gitu dari seorang Masya Allah Pak Nasrullah ini yang mu'alaf ini, Masya Allah Pak Nasrullah. Kalau itu kan dari segi ibadah Pak, penyesuaian dan perjuangan dan seterusnya. Nah, untuk berinteraksi dengan keluarga, dengan Bapak sudah menjadi seorang Muslim Pak, itu bagaimana Pak? Awalnya saya biasa lah. Awalnya ya mungkin ibu agak kecewa lah ya. Wajar sebagai manusia, dulu satu akidah sekarang beda udah. Ya akidahnya mereka ya. Dulu satu keyakinan sekarang beda. Wajar kan seorang ibu. Tapi saya bagaimanapun ya tetap harus melayani ibu dengan sekemampuan saya. Ya tetap saya layani ibu, saya antar gitu ya. Ya tetap baik saya dengan keluarga saya tetap baik. Cuma akhir-akhir ini saja. Ya. Akhir-akhir ini ya ini saya ceritakan ya. Karena bapak saya kemudian 1 tahun sebelum meninggal syahadat. Ya. Nah itu terus meninggal, kami rawat dengan cara Islam, kami kuburkan di pemakaman Islam. Ya saudara saya dan saudara bapak saya protes, kenapa nggak ngomong?
Mungkin mereka menganggap dipaksa saya. Nah, saya sebenarnya ya kalau dibilang dekat dengan bapak saya dekat, tapi enggak juga enggak, karena ya keluarga kami pisah ya. Jadi saya lebih dekat ke ibu. Tapi bapak saya nggak saya paksa. Iya. Nggak pernah saya paksa. Tanya soal Islam iya, tapi nggak pernah saya paksa untuk syahadat, apalagi jadi Islam. Apalagi sulit juga. Ya, bapak saya itu ya sulit juga karena secara matematis itu imannya sudah kokoh, iman dulu maksudnya ya. Udah sulit masuknya mau dari mana, ya, kecuali hidayah Allah. Ya, jadi pada suatu saat bapak saya syahadat ya di depan saya pakai kertas. Ini mau syahadat coba dibetulin, diluruskan kalau keliru syahadat. Dan ya setelah kematian bapak saya, setelah meninggalnya bapak saya agak renggang dengan saudara saya. Karena sebenarnya bukan dari saya, tapi ya dari mereka. Jadi bukan dari saya menginginkan jauh, enggak. Ya. Islam tidak boleh memutus silaturahmi kan. Ya, ya saya ingin sebenarnya kerinduan saya tetap ada pada keluarga, dan kerinduan kepada saudara-saudara itu kan fitrah manusia. Betul. Dan Islam tidak menghilangkan itu. Ya, bagaimana Rasulullah tetap berhubungan dengan pamannya Abu Thalib kan? Iya, karena memang itu fitrahnya manusia. Tetap cinta tanda petik ya kepada saudara-saudara. Ya, saya tetap ya. Tapi sekarang ya kita punya ya harga diri sebagai seorang muslim ya. Nggak mau saya kemudian di sana saya diusir ya. Masya Allah. Ya saya tidak salah apa-apa. Ya, lebih baik saya menghindar. Tapi saya kalau tetap saya doakan mereka. Iya, mudah-mudahan semuanya dapat hidayah. Amin, amin. Doakan juga ibu ayah Adam Pak supaya. Ya, amin. Insyaallah semoga Allah beri hidayah. Amin, Pak. Pak Nasrullah tadi kan sempat mentionnya di awal-awal bahwa Islam itu sesuai dengan fitrah manusia. Pasti kan ini ada hubungannya dengan syariat yang begitu banyak dalam Islam, apalagi begitu kompleks sekali Bang. Ini juga ada hubungannya dengan Islam kafah nih Pak. Nah, bagi Pak Nasrullah tanggapannya bagaimana tentang Islam kafah yang mungkin mengatur segala sesuatu urusan Pak? Ya sesuai dengan mikro manusia itu. Masih ingat ya, ada ayat Al-Quran yang bercerita tentang sebelum kita ditiupkan, ya sebelum nyawa kita ditiupkan ke janin ya. Sebelum janin itu kan kita ditanya oleh Allah, ya. Ditanya Allah, apakah kita ditanya akan menyembahnya, ya. Nah kita ya sesuai fitrahnya, bahwa fitrah manusia itu sebenarnya menyembah Allah, ya. Menauhidkan Allah, ya. Mentauhidkan Allah. Nah, terus berkaitan dengan apa tadi? Islam kafah. Iyalah, Islam itu mengatur segala kehidupan, ya mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi ya. Ke toilet ada aturannya. Kenapa harus membersihkan tinja dengan tangan kiri, gitu kan? Harus berdoa dulu. Kemudian sebelum masuk toilet harus berdoa dulu. Kemudian keluar juga berdoa, makan juga berdoa, bekerja juga berdoa. Ada semua aturannya. Ya kita tidak bisa kemudian Islam itu hanya sholat, zakat dan itu ya rukun Islam. Tapi kan bukan hanya itu. Ya kalau kita mau menikah itu aja dianjurkan untuk memilih yang agamanya bagus kan. Iya. Kemudian aturan cara menikahnya juga ada. Ya saya katakan bahwa ya Islam itu mudah tadi. Ya termasuk cara nikah. Ya. Bagaimana cara menikahkan seorang anak. Ya. Ya. Ada saksi, ada wali, ada saksi, cukup 2 saksi ya. Walimah juga tidak mesti harus gede-gede, secukupnya ya. Terus mau meninggal menghadap Allah juga ada aturannya. Kita tidak bisa
Ya semuanya harus ada. Kalau kita harus tinggalkan satu ya tidak bisa. Semuanya Islam mau sholat aja, tapi cara nikahnya, cara menjalani kehidupannya, cara mencari rezekinya, dengan cara-cara Allah ya belum namanya berislam itu. Ya, ya sholatnya dengan cara-caranya Allah, cari rezekinya dengan cara-caranya Allah. Ya. Berketurunan dengan cara-caranya Allah, ya semua dengan cara-caranya Allah, karena kita pengen surganya Allah. Ya. Allah punya aturan ya bahwa seorang Muslim itu dari azan setnya harus sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Ya, ya nggak mesti harus nggak mesti harus kemudian jadi ustadz dulu harus semuanya. Nah kita dituntut nantinya, kita di kuburan itu kita akan dituntut. Ya contoh aja, nanti di kuburan kita akan ditanya 3, man robuk ya, man robuk, man madinuk, man nabiyuk. Siapa Allah, siapa apa agamamu, siapa nabimu. Itu juga bagian dari bahwa kita harus mengenal Allah dalam kehidupan kita. Kalau mau jadi Islam kafah ya hadirkan Allah di setiap kehidupan kita. Jangan sholat ke masjid tapi keluar nyolong sandal ya enggak. Ya. Atau kerjanya tipu-tipu ya. Bisnisnya tipu-tipu. Ya, Islam kafah ya, Islam kafah bukan hanya berkaitan dengan jenggot ya atau dengan jubah, enggak. Ya Islam kafah ya, iya itu ya betul ya, itu sunnah Nabi yang harus kita lestarikan. Ya, sunnah Nabi yang harus kita lestarikan. Tapi banyak dari itu juga masih harus kita perjuangkan dalam kehidupan kita. Nggak mudah sih, tapi bisa insya Allah. Iya, Masya Allah. Ya intinya mencakup seluruh aturan dalam aspek kehidupan, baik itu individu ya Pak ya, bahkan ke masyarakat Pak. Betul. Masya Allah, Pak. Kalau lebih tinggi lagi, Masya Allah, bernegara pun ada aturan di dalam. Betul ya. Masya Allah ya. Yang penting itu sesuai aturannya sesuai dengan fitrah Islam ya Pak. Masya Allah. Ya kalau saya sih pengen pesan buat sahabat ngaji cerdas, yang penting kita jangan tolak gitu. Kita belum bisa menjalankan, yang penting kita minimal banget jangan tolak itu syariat Islam gitu. Apapun itu terima dengan hati karena itu adalah bagian dari akidah gitu. Yang bahaya kalau udah nolak ya, salah satu syariat Islam, waduh nggak tahu ya Pak ya. Subhanallah. Pak Nasrullah tadi ngomongin tentang bisnis nih, Masya Allah. Nah Pak Nasrullah ini kan bisa dibilang bisnis Pak Nasrullah, boleh nggak apa Pak bisnisnya nih Pak? Boleh ya saya sampaikan ya. Silakan Pak, monggo. Saya dengan keluarga saya, sebagian besar keluarga saya, kami bisnis herbal dan produk harian yang merupakan produksi HNI. HNI itu Halal Network Internasional, sebuah perusahaan Muslim. Ya kalau boleh saya bilang juga perusahaan bangsa sendiri ya. Kami memproduksi ya herbal, kebutuhan harian seperti pasta gigi, sabun, deterjen, terus kebutuhan minuman kesehatan ada kopi, ada teh kesehatan. Sekarang ini ada deodorannya, deodoran alami. Ada herbal, Ada deodoran yang produksi kami. Kenapa seperti itu? Karena ya itu, ya Islam itu harus kafah ya. Masya Allah. Ya, jadi kami itu ingin menyediakan, HN itu ingin menyediakan produk-produk halal untuk kaum muslimin Indonesia khususnya. Kalau bisa nanti insya Allah bismillah dan insya Allah dunia. Amin. Ya menjadi rujukan ya bahwa ada produk halal nih gitu. Yang milik muslim yang 100% halal. Kalau kita kan yang ngerjain orang muslim, yang punya orang muslim mesti orientasinya halal kan? Ya, semuanya berasa halal, alami ya, alami ya. Ya, kami terjun di situ ya. Jadi kita sebenarnya kerja jaringan, ya kerja jaringan, sehingga
jaringan kita ada di mana-mana. Masya Allah. Supaya sebenarnya di situ kita sedang membangun sebuah jaringan ekonomi, ya, jaringan ekonomi yang memang real. Ya, kita nggak sekedar tipu-tipu terus produk ya sekedar produk aja, tapi ternyata sistemnya bukan tidak Islami, ya. Tapi kami jual beli real, ya. Cuma bagaimana jual beli real itu disistemkan sedemikian rupa, tidak melanggar syariah, tapi bisa rapih lah ya. Karena untuk mengalahkan kebatilan katanya juga harus rapih organisasinya. Betul. Kan. Nah, nggak bisa kita sembarangan supaya rapih, karena kalau tidak pakai jalur ini kita berat ya, umat Islam berat. Uang banyak sebenarnya, kaum muslimin itu di Indonesia banyak duitnya kan. Iya. Kalau dikumpulkan, tapi nggak mau dikumpulkan. Makanya belum mau dikumpulkan. Masih berjuang sendiri-sendiri. Nah, kita ingin berjuang bersama ya, membangun membangun ekonomi umat yang maju ya. Jadi tujuannya betul-betul bukan memperkaya diri sendiri. Ya ini karena saya pelakunya. Jadi saya dan keluarga pelakunya termasuk. Ya sebagian, terutama anak saya mantu itu, sebagian hasilnya juga bukan untuk dia sendiri, untuk keluarga dia sendiri tidak, tapi untuk membangun mahat pondok, membangun pondok tahfidz dengan gratis ya, tanpa biaya. Kalau nanti ada di sini ada namanya Mahat Baitul Arqam, setingkat SMA, itu gratis, full gratis ya. Ya. Kalau mau sampai 30 juz boleh. Masya Allah. Tapi biasanya ustadznya ini tidak menekankan 30 juz sih, tapi menekankan mengutamakan pemahaman tentang Islam. Dari bisnis hingga menjadikan sebuah pesantren ya, Masya Allah ya. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah selalu jaga Pak. Amin. Dilancarkan Allah. Amin. Ya. Amin. Mudah-mudahan ya. Dan terus eksis sampai tadi Bapak bilang mendunia. Ya, amin. Sehingga menjadi barometer kalau kita pengen beli produk-produk apa gitu ya. Ya cari produk Muslim ya Pak ya. Segitu ya. Ini bukan berarti juga untuk kita nggak menganjurkan juga untuk nggak membeli kepada produk yang tanda kutip orang yang non muslim tapi lebih diprioritaskan ya orang muslim. Nanti ada yang bilang, wah itu kok belanjanya ke orang muslim doang gitu. Nggak gitu ya Pak ya. Jadi, sama aja, tapi dalam persepsi Islam ya lebih baik ke seorang muslim. Ini nggak ada apa-apa, insya Allah. Kalau kita ada, kenapa harus ke orang lain? Betul. Masya Allah. Lebih tepat banget ya. Nah, Pak Nasrullah juga kabarnya juga, nah ini juga mungkin bagi sahabat ngaji cerdas ya, kalau pengen kenal lebih dekat lagi dengan Pak Nasrullah, itu Pak Nasrullah itu ada channel YouTube. Nah, Masya Allah. Boleh Pak dikasih tahu untuk sahabat ngaji cerdas Pak? Jadi channel YouTube itu sebenarnya isinya gado-gado. Saya suka masak, ada di situ. Saya suka touring, ada di situ. Saya suka tentang herbal ini ya, informasi tentang mewawancarai orang sukses di HNI ada juga ya. Tapi saya tadi dinasehatin bahwa sebaiknya fokus ya, kalau mau soal herbal, soal touring. Ya, insya Allah nanti saya perbaiki ya. Dan ini juga perlu koreksi, channel YouTube itu saya namanya Pengembara Tanpa Gigi Tengah, tapi nanti ini juga saya diberi masukan, dikoreksi, jangan kepanjangan, atau sesuatu yang bisa orang langsung nangkap, seperti ngaji cerdas, orang bisa langsung nangkap, oh ini maksudnya. Jadi nama channelnya Pengembara Tanpa Gigi Tengah. Nanti silakan dikunjungi, sahabat juga bisa mendukung channelnya dengan cara subscribe juga ya, disupport insya Allah. Dan ini juga kan saya salut sama Pak Nasrullah nih. Mohon maaf ya Pak ya, di usia Pak Nasrullah yang 55 tahun ya Pak, masih bersemangat untuk touring Pak, Masya Allah. Kadang yang muda aja. Ya Pak ya, Masya Allah ya. Nanti bisa dikasih edukasi nih bagaimana nanti Pak Nasrullah bisa lebih semangat lagi. Nah, mampir maka di channel YouTube. Pak Nasrullah, sebelum penutup nih Pak, ada nggak pesan-pesan yang pengen disampaikan terkhusus kita yang saudara-saudara kita yang sudah muslim dari sejak
dia dilahirkan gitu ya. Dan terlebih lagi untuk para mu'alaf, Pak. Nah, silakan Pak, monggo. Ada sebuah hadis Rasulullah bersabda kepada kita, talibul ilm faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Agar iman kita kokoh, agar amal kita kuat, agar akhlak kita sejuk, harus dengan ilmu. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian ingin mempelajari ilmu dunia, fisika, matematika juga dengan ilmu. Tentang servis motor, servis mobil dengan ilmu. Nah, ini urusan akhirat. Masa kita mau terima ilmu dari itu saja? Kita harus cari dong bagaimana kaifiyah sholat, bagaimana tata cara sholat yang benar. Kemudian kita juga harus membuka diri untuk adanya perbedaan. Ya, kita harus jadi muslim yang lapang dada. Ya. Karena kurangnya ilmu. Ya. Karena kurang ilmu sehingga pada permasalahan sepele kita jadi berseteru. Ya. Ya, maaf saya sedikit ceritakan. Kaifiyah contoh aja antara kunut dan tidak, antara sholat tarawih 11 dan 20. Ya, Pak, bertengkar terus pada masalah-masalah yang sebenarnya ulama berbeda. Ya. Jadi itu diatasi dengan apa? Dengan ilmu. Kalau itu tamasya ilmu, kita sering tamasya ilmu. Buka buku, buka Google. Sekarang menak nggak perlu ya belajar bahasa Arab, iyalah kita kalau bisa kita belajar bahasa Arab. Tapi kalau seumpamanya karena kesibukan, karena kesempatan, karena nggak nyantel-nyantel ya, karena mungkin kan sudah berumur ya, terjemahan banyak sekali. Google banyak, buku-buku banyak. Ya. Punya ilmu lah. Ilmu itu yang membuat kokohnya imannya Bilal bin Rabah. Kokohnya imannya keluarga Yasir, sehingga mereka dibunuh pun mereka tetap mentauhidkan Allah. Kalau kita mau kokoh ilmunya, kokoh imannya, ya, kuat kuat ibadahnya dan sejuk akhlaknya, karena ini juga perlu sekali, ya. Dan itu hanya bisa dicapai dengan berilmu, ya, berilmu, dan supaya kita juga cerdas, cerdas dalam beragama. Sehingga insya Allah akan mempertemukan kita di surganya kelak. Amin ya. Ya, paling itu saja. Baik, syukur jazakallah atas nasihatnya. Tadi sempat Allahu Akbar ya. Ya, emang sih ada satu yang sedikit harus kita angkat ya Pak ya, tentang persatuan kaum muslimin ya Pak. Ya, betul. Sehingga tidak ada lagi perbedaan pendapat yang sifatnya itu boleh ya Pak ya, maksudnya pendapat ulama ini boleh, itu boleh, tapi kita sibuk di situ ya. Mudah-mudahan kedepannya insya Allah kaum muslimin atau umat Islam di kedepannya tidak disibukkan lagi dengan perkara demikian. Karena banyak sekali perkara yang haram itu dipertontonkan gitu. Kenapa kita nggak nentangin gitu? Syukur jazakallah. Semoga Allah jaga Bapak dan Allah juga mengembalikan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala bersama-sama. Itu saja mungkin sahabat ngaji cerdas. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang keliru dari kami. Kalau ada yang benar itu datang dari Allah. Kalau ada yang keliru itu pasti datang dari kami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.